Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Nasir. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 3 kelas A. Selamat pagi, Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Bayu Anggara, S.com, M.com. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 1 teori game. Saya akan menjelaskannya di laporannya. Baik, pertama saya di sini membuat game yang berjudul Ayuda Pracina. Saya di sini akan membahas tentang apa itu game RPG, bagaimana perkembangannya, lalu apa peran Unity sebagai platform perkembangan game, lalu yang ketiga ada apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam pengembangan game. Lalu yang terakhir, yang keempat, bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan game Legenda Yuda Pracina. Baik, mulai pembahasan yang pertama yaitu apa itu game RPG dan bagaimana perkembangannya. Game RPG atau yang disebut atau yang diartikan role playing game adalah genre permainan di mana permainan berperan sebagai karakter dalam sebuah dunia cerita yang luas. Pemain mengontrol aksi karakter tersebut mengikuti cerita yang sering kompleks, serta perkembangan kemampuan karakter melalui sistem leveling atau progress. Lalu ciri utama game RPG ialah yang pertama, cerita yang mendalam. RPG biasanya memiliki alur cerita yang terstruktur dengan konflik dan resolusi. Lalu ada karakterisasi. Pemain dapat menyesuaikan atribut atau keterampilan karakter. Lalu poin ketiga, eksplorasi dunia. Pemain menjelajahi dunia fiktif yang besar, seringkali disertai peta dan berbagai wilayah unik. Lalu yang poin keempat, sistem pertarungan. Bisa berbasis giliran atau turn based atau real time, sering melibatkan strategi. Lalu yang kedua ada perkembangan game RPG. RPG klasik bermula dari permainan meja seperti Dungeons and Dragons pada tahun 1970-an yang yang memberikan besar untuk cerita mekanika dan konsep leveling dalam RPG digital. Lalu selanjutnya ada RPG digital pada tahun 1980-an. Lalu juga ada RPG modern dengan kemajuan teknologi. Lalu RPG juga memiliki variasi seperti MMORPG atau Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Lalu yang kedua, apa itu peran Unity sebagai platform perkembangan game? Unity adalah salah satu platform perkembangan game terpopuler di dunia. Digunakan untuk membuat game 2 dimensi dan 3 dimensi. Perannya sebagai platform perkembangan sangat signifikan karena beberapa alasan keunggulan Unity dalam perkembangan game. Yang pertama yaitu antara muka user friendly atau mudah digunakan, intuitif. Lalu dukungan cross platform memungkinkan pengembangan membuat game sekali lalu mendistribusikannya ke berbagai platform seperti Windows, macOS, Android, iOS, dan konsol game. Lalu yang ketiga ada dukungan grafik dan fisikal, ada cinemation dan animasi, scripting dengan C#. Yang keenam ada ekosistem asset store, yang ketujuh komunitas yang kuat atau yang sudah besar. Lalu yang ketiga ada aplikasi Unity dalam pembuatan game RPG. Dalam game RPG seperti Legenda Yuda Pracinda yang telah saya buat, Unity berperan dalam pembuatan dunia 2 dimensi dengan tile map, pengembangan
dapat membuat peta lingkungan game. Lalu poin kedua ada sistem kameranya. Yang ketiga ada mekanik inti, script untuk kontrol karakter, pertarungan, dan progresi XP menggunakan C Sharp. Lalu ada visual dan animasi. Unity mempermudah pengaturan sprite, animasi untuk karakter dan musuh. Lalu selanjutnya ada teori-teori game RPG atau role playing game. Role playing game merupakan genre yang berfokus pada elemen naratif dan peran pemain dalam dunia permainan. Teori yang mendukung pengembangan genre ini antara lain: poin pertama, interaktivitas naratif. Lalu, pemain memiliki kendali atas jalan cerita melalui keputusan yang diambil. Lalu ada karakterisasi. Game RPG menekankan pada perkembangan karakter, baik dari segi kemampuan skill maupun emosional. Lalu ada eksplorasi dunia. Elemen eksplorasi yang memungkinkan pemain menjelajahi dunia fantasi untuk menemukan artefak. Oke, itu. Lalu yang kedua ada teori desain dunia game, ada teori progresi dan mekanisme gameplay, ada teori naratif dan gameplay, teori psikologi permainan, teori teknologi game, lalu pengertian game dan perkembangannya, lalu Unity platform sebagai pengembangan game. Lalu ada alat dan bahannya, yaitu tentu saja software Unity, Visual Studio atau decoding atau coding, dan Adobe Photoshop untuk pembuatan aset visual. Lalu hardware-nya ya komputer dan spesifikasi tinggi untuk mendukung pengembangan game. Aset tambahan yaitu audio, tekstur, dan model 3D tipis-tipis. Langkah-langkah pembuatan gamenya itu konsep dan perencanaan, menentukan tema, genre, dan alur utama, lalu membuat stories seperti Legenda Ayuda Pracina yang berisi prolog, konflik, dan resolusi. Lalu ada pembuatan aset, mendesain dunia game, karakter, dan elemen lainnya. Lalu setup proyek, membuat proyek baru di Unity dengan template 2 dimensi, menyediakan folder struktur seperti untuk script, sprite, dan audio. Lalu ada import asset, menambahkan sprite karakter, tile map, dan elemen lingkungan ke proyek Unity. Lalu poin kedua ada mengatur layer dan sorting untuk tampilan yang rapi. Yang kelima ada tile map dan lingkungan. Menggunakan tile map untuk membuat lingkungan dasar seperti jalan, hutan, dan bangunan. Lalu mengatur collider pada tile map untuk mencegah karakter berjalan melalui objek tertentu. Kan gak masuk akal kalau tembok bisa ditembus. Lalu ada 6 karakter permainan atau karakter pemain, menambahkan sprite karakter utama, mengatur animasi berjalan, dan lain-lain. Mengatur kontrol karakter menggunakan script C Sharp. Lalu ada pemrograman, sistem kamera, interaksi dan gameplay, musuh dan pertarungan, sistem level dan progresi, membuat sistem musuh dan pertarungan, membuat sistem level atau progresi, pengajuan dan debugging. 15 ada persiapan game untuk dirilis. Baik, mungkin seperti itu saja untuk penutupannya, yaitu kesimpulan. Game RPG adalah genre yang mengutamakan eksplorasi cerita dan peran permainan. Unity dengan berbagai fiturnya adalah platform yang ideal untuk pengembangan game seperti Legenda Yuda Pracina, atau yang di bahasa Indonesia kan itu Legenda Pedang Kuno. Proses pengembangan mencakup perencanaan, pembuatan aset,
pemrograman, pengujian, dan peluncuran. Saran yang terakhir ada saran untuk menghasilkan game yang berkualitas, pengembangan perlu memprioritaskan cerita yang kuat, gameplay yang menarik, dan pengalaman visual yang memikat. Selain itu, pengujian yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kualitas game. Daftar pustakanya saya mengambil referensi dari apa namanya storyboard atau dan storytelling yang dulu telah saya buat itu sebelum membuat game. Ya mungkin saya akan kasih lihat sedikit jalannya permainan saya. Oke, sudah ada musik. Hmm, ini adalah gameplay di mana legenda Aida Pracina. Nah, kita harus mencari apa ya, petil ya disebutnya. Kita harus membunuh semuanya. Kita bisa lebih senjata. Hmm, Shutterstock Music. musiknya menyeramkan bukan? Lalu kita bisa masuk ke map yang kedua. Shutterstock Music. Ya mungkin segitu sajalah. Inilah pembahasan dari eh, tugas tugas satu teori game, laporan game dari mata kuliah pengantar pemrograman game. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya juga masih banyak belajar tentunya. Ketika ada salah, saya akan improve untuk yang kedepannya. Kata yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.